Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita membahas soal tes P3K Guru tahun 2024 ini, kami ingin sampaikan bahwa kami mengadakan program Bimbel PPPK Guru 2024 batch yang ke-6. Bimbel ini bisa diikuti oleh semua guru dari guru TK, SD, SMP, SMA, dan semua kriteria pelamar. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Soal yang akan dibahas pada bimbel ini ada soal teknis, situational judgment test, manajerial, sosiokultural, wawancara. Fasilitas bimbel yang Anda dapatkan ada 12 pertemuan, gratis e-modul, gratis 15 tryout simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Baik Bapak Ibu, kita akan cek testimoni bimbel PPK guru yang telah kami laksanakan pada tahun 2023 lalu. Kita akan buka yang pertama saja di sini. Kita langsung geser secara acak Bapak Ibu ke agak tengah. Kita tunggu loading di sini. Baik, sekarang kita baca dulu testimoni dari Irawati 4492. Kak, saya lulus nilai 582 di sesi 1 peringkat 13. Pas pengumuman peringkat ke-49 karena Serdik naik kebutuhan 262. Berikutnya dari salah satu peserta bernama SY.AN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maru, terima kasih banyak saya lulus P3K. Serdik saya juga lulus di bulan Agustus kemarin karena bimbel Pak Maru. Terima kasih atas ilmu pengetahuannya. Kita geser ke atas, kita acak Bapak Ibu. Oke, di sini. Siang Pak Maru, terima kasih atas bimbingannya. Hari ini nilai saya 579, ranking 79. Ini ranking bisa naik karena tadi jurusan PGSD bareng sama perawat. Dan kuota yang dibutuhin di guru kelas 185, insya Allah lolos Pak Maru, terima kasih ya. Saya sudah pengumuman Pak, Alhamdulillah lolos. Oke, itu pengumumannya ya. Kemudian dari Zaki Ponsel, dia ranking 9 dan dinyatakan lulus Bapak Ibu. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal SJT dan juga soal yang akan diteskan di P3K Guru. Soal pertama, di tengah pembelajaran, seorang siswa terlihat tidur di meja. Ketika Anda membangunkannya, ia mengatakan bahwa ia tidur larut karena ada masalah keluarga. Apa tindakan Anda? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari soal ini, bahwa siswa tersebut tidur karena ia beralasan adanya masalah keluarga. Nah, apa tindakan Anda sebagai guru ketika faktor yang menyebabkan dia tidur itu adalah terkait dengan masalah keluarga? Nah, maka Bapak Ibu, tindakan yang kita ambil nanti karena masalahnya itu berasal dari luar atau faktor dari keluarganya. Nah, maka nanti tindakan yang kita ambil harus melibatkan keluarganya juga. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak memilih jawaban yang melibatkan keluarganya. Karena di dalam soal sudah jelas, Bapak Ibu, dia tertidur karena masalah keluarga. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mana? Yang A, mendekati kedua siswa tersebut sampai mereka tenang. Setelah mereka tenang dan tetap melanjutkan pembelajaran. Jawaban A, Bapak Ibu, tidak nyambung dengan soalnya, maka kita eliminasi. Jawaban B, memarahi siswa tersebut karena tidak memperhatikan di kelas. Bapak Ibu nanti jangan memilih jawaban memarahi. Ya, ini pasti kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian jawaban C, memberikan waktu istirahat sebentar dan meminta siswa untuk kembali fokus setelahnya.
Oke, jawaban C boleh kita simpan dulu. Yang D, mengabaikannya dan melanjutkan pembelajaran. Jawaban D kita akan eliminasi. Jawaban E, memanggil siswa tersebut setelah kelas untuk mendiskusikan masalahnya dan memberikan dukungan jika diperlukan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, Bapak Ibu, tidak ada yang melibatkan keluarga. Nah, maka oleh sebab itu, kita nanti pilihlah jawaban yang melibatkan siswa saja untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, maka jawaban yang kita simpan di sini adalah jawaban C dan jawaban E. Mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat di sini adalah jawaban E, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memanggil siswa tersebut setelah kelas untuk mendiskusikan masalahnya, memberikan dukungan jika diperlukan. Nah, mendiskusikan masalahnya Bapak Ibu berarti kita berupaya untuk mencarikan solusi dari siswa tersebut, untuk mencari tahu dan memberikan sikap empati kepada siswa tersebut. Nah, jika diperlukan dukungan, maka kita dukung siswa tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban E dengan skor 5. Kemudian kenapa jawaban C kurang tepat, Bapak Ibu? Karena di sini memberikan waktu istirahat sebentar dan meminta siswa untuk kembali fokus setelahnya. Ini tidak memecahkan masalah yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, maka jawaban C kita berikan skor 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Dua siswa saling mengadu kepada Anda bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh satu sama lain. Keduanya merasa menjadi korban dari konflik yang berulang. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi atau menengahi masalah ini? Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua siswa kita yang terlibat dalam konflik. Mereka sama-sama merasa menjadi korban. Nah, apa tindakan yang paling tepat kita sebagai guru? Apakah A, memberikan waktu istirahat dari satu sama lain dan meminta mereka untuk berkomunikasi melalui catatan tertulis saja? Oke, jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, memindahkan salah satu dari mereka ke kelas lain agar konflik tidak berlanjut. Oke, jawaban B boleh kita simpan. Yang C menegaskan bahwa setiap siswa harus dapat menyelesaikan masalah secara pribadi dan tidak melibatkan guru dalam konflik kecil. Jawaban C ini pasti tidak tepat, Bapak Ibu, karena kita tidak menengahi atau tidak memberikan tindakan kepada siswa tersebut. Nah, ini sama artinya Bapak Ibu dengan kata membiarkan. Oke, maka jawaban C ini kita eliminasi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti tidak menangani. Kenapa jawaban C ini tidak menangani? Karena Bapak Ibu meminta siswa untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Bukan jawaban yang tepat. Kemudian jawaban D, mengundang kedua siswa untuk berbicara dalam sesi mediasi yang terbuka dan saling mendengarkan pendapat masing-masing. Jawaban D kita akan simpan Bapak Ibu. Jawaban E, mempertemukan kedua orang tua siswa tersebut untuk mendamaikan anak-anaknya yang berkonflik. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan masalah keluarganya, masalah orang tuanya. Nah, maka jawaban E ini pasti kita eliminasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada jawaban A, B, dan C dan D ya yang kita simpan. Nah, ketika ada dua orang yang berkonflik Bapak Ibu, maka kita harus libatkan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, itulah jawaban terbaik nanti. Bapak Ibu pilih jawaban yang melibatkan kedua orang tersebut yang terlibat dalam permasalahan. Nah, maka mana yang melibatkan keduanya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan? Nah, di sini ada jawaban A dan ada jawaban D ya. Untuk jawaban B pasti salah karena tidak mencarikan solusi untuk kedua siswa tersebut. Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah kita mengundang kedua siswa untuk berbicara dalam sesi mediasi yang terbuka dan saling mendengarkan pendapat masing-masing. Nah, ini merupakan cara yang tepat untuk mengatasi siswa yang sama-sama mereka merasa sebagai korban dari sebuah konflik yang mereka lakukan. Bapak Ibu silahkan bisa mendaftarkan diri ke bimbel kami ke nomor WhatsApp 081 803
358 023. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya pada soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Proyek yang Anda kerjakan bersama tim mendekati tenggat waktu. Namun beberapa anggota tim tampak kelelahan dan mulai menurunkan semangat kerja mereka. Bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Nah, Bapak Ibu, di sini kita kan harus melihat kita itu bekerja sendirian atau bekerja tim. Nah, di dalam soal ini kita bekerja tim, Bapak Ibu. Nah, maka nanti jawaban yang kita pilih harus melibatkan tim ini, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tidak libatkan timnya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat ketika kita untuk menghadapi tim kita yang tampak kelelahan dan mulai menurunkan semangat kerja mereka, maka yang kita lakukan yang mana? Apakah A, memberikan semangat kepada tim agar tetap fokus menyelesaikan proyek tepat waktu? Jawaban A boleh kita simpan dulu. Jawaban B, mengusulkan waktu istirahat tambahan kepada atasan agar tim dapat bekerja lebih efektif. Jawaban B boleh kita simpan dulu. Yang C, mengajak seluruh tim berdiskusi untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Jawaban C pasti kita akan simpan, Bapak Ibu. Yang D, menyelesaikan bagian pekerjaan tim yang masih tertinggal untuk memastikan proyek berjalan lancar. Jawaban D juga kita akan simpan. Yang E, menyampaikan kepada atasan bahwa tim memerlukan bantuan tambahan agar proyek selesai tepat waktu. Ini juga boleh kita simpan. Nah, Bapak Ibu, di sini kan kita yang mengerjakan proyek, oke, dengan tim kita. Nah, tim kita ternyata kelelahan, Bapak Ibu, atau tampak kelelahan dan mulai menurunkan semangat. Nah, jadi yang kita lakukan sebagai yang termasuk ke dalam tim itu, Bapak Ibu, kita mencari solusi bersama dengan tim untuk menyelesaikan proyek tersebut karena mendekati tenggat waktu. Nah, maka Bapak Ibu harus berdiskusi dengan tim Anda untuk mengevaluasi kendala yang Bapak Ibu hadapi agar nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan proyek tersebut dengan tepat waktu. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Bapak Ibu mengajak seluruh tim berdiskusi untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Nah, diingat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ketika nanti dalam sebuah tim, maka Bapak Ibu di dalam menyelesaikan masalah tersebut harus Bapak Ibu guru libatkan tim Anda. Jangan sampai Bapak Ibu tidak libatkan ya. Baik, Bapak Ibu dapat membeli buku soal teruji terakurat P3K Guru Situational Judgment Test tahun 2024. Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa beli di sana. Baik, Bapak Ibu Guru, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda sedang dihadapkan pada tugas penting yang membutuhkan perhatian penuh. Namun, tiba-tiba seorang rekan mengajak Anda keluar kantor untuk menghadiri acara yang tidak terlalu mendesak. Bagaimana tindakan Anda? Nah, Bapak Ibu, ketika Anda dihadapi dengan tugas penting, maka tugas tersebut menjadi prioritas Anda. Jangan Bapak Ibu mengerjakan yang lain, ya. Nah, kemudian di dalam soal ini, rekan Anda itu mengajak untuk keluar kantor dalam menghadiri acara yang tidak terlalu mendesak. Nah, jawaban yang kita pilih nanti Bapak Ibu, kita harus memprioritaskan tugas pentingnya. Jangan Bapak Ibu mengikuti ajakan yang tidak terlalu mendesak tersebut. Nah, kalau sangat-sangat mendesak, maka baru boleh kita ikut acaranya. Tetapi karena di sini tidak mendesak Bapak Ibu, maka kita tidak
perlu ikut ajakan teman kita tersebut. Kita tetap fokus pada pekerjaan yang kita lakukan. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A. Mengikuti ajakan rekan dan menjaga hubungan baik dengan harapan bisa menyelesaikan tugas setelahnya? Jawaban A pasti salah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak memprioritaskan pekerjaannya. B. Menolak ajakan tersebut dengan tegas dan menjelaskan pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Jawaban B kita simpan dulu. C. Meminta izin kepada atasan untuk menghadiri acara tersebut terlebih dahulu, kemudian melanjutkan tugas. Jawaban C pasti salah karena tidak memprioritaskan tanggung jawab Anda atau tugas Anda. Kemudian untuk jawaban D, mengabaikan ajakan tersebut dan berfokus pada penyelesaian tugas yang diberikan. Jawaban D boleh kita simpan dulu ya. Yang E, mengatur ulang prioritas pekerjaan untuk memastikan tugas selesai sebelum berangkat ke acara. Jawaban E kita eliminasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita diajak dalam suatu acara, dalam hal apapun, acara keluarga misalkan, nah yang kita utamakan Bapak Ibu adalah pekerjaan kita. Karena kan pekerjaan kita itu menyangkut hidup banyak orang. Bukan hanya Anda saja, tetapi banyak orang. Nah, itu yang kita pikirkan Bapak Ibu adalah pelayanan terhadap banyak orang. Nah, di sini ada pilihan jawaban B dan D. Yang memiliki nilai tinggi adalah yang B, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menolak ajakan tersebut dengan tegas dan menjelaskan pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini merupakan sikap tegas Anda bahwa Bapak Ibu memang yang paling diutamakan atau diprioritaskan itu adalah pekerjaan Anda, bukan yang lainnya. Nah, kalau jawaban D, Bapak Ibu mengabaikan ajakan tersebut dan berfokus pada penyelesaian tugas yang diberikan. Nah, memang tepat Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu di sini berfokus pada tugasnya. Tetapi kalau mengabaikan Bapak Ibu berarti tidak Bapak Ibu berbicara dengan sahabat Anda tersebut, dengan rekan kerja Anda, maka ini kurang kurang etis Bapak Ibu ya untuk jawaban D. Maka ini bukan nilai yang tertinggi, ini nanti 3, kemudian B nilainya 4. Nah, Bapak Ibu, selain kami ada program bimbel, kami juga menyediakan produk buku yang Bapak Ibu bisa beli nanti di toko Shopee kami, toko Shopee Marumat. Link pembeliannya ada di deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembelian bukunya Bapak Ibu, caranya nanti Bapak Ibu di video ini ya, di bawahnya itu kan ada deskripsi. Klik saja Bapak Ibu selengkapnya, kemudian nanti Bapak Ibu pilih link yang paling atas ya. Oke. Di sini kita lihat linknya Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembelian bukunya, bahwa buku ini kita sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Di dalam buku ini ada soal manajerial, wawancara, sosiokultural, dan juga SJT-nya ya, soal SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, isi buku ini Bapak Ibu sangat lengkap sekali. Bapak Ibu silahkan kunjungi toko Shopee kami ya, yang sudah kami berikan linknya pada deskripsi. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.